Pemirsa, fenomena hujan es disertai angin kencang melanda Surabaya dan Madiun, Jawa Timur. Hujan es ini berlangsung sekitar 15 menit, sempat membuat warga panik. Sementara angin kencang membuat sejumlah pohon tumbang dan menutupi jalan. Warga panik ketika butiran-butiran es berukuran cukup besar menimpa atap rumah dan mobil yang terparkir di halaman. Fenomena hujan es ini pun berlangsung selama 15 menit. Ketika hujan semakin deras, angin berhembus semakin kencang. Akibatnya pohon pun tumbang hingga terhempas ke tengah jalan. Beruntung tidak ada pengguna jalan melintas di lokasi. Selama fenomena hujan es disertai angin kencang terjadi, tidak banyak warga berani beraktivitas di luar ruang dan memilih berlindung. Tadi ini hujan es ya? Iya. Lama nggak hujannya tadi, Mas? Lumayan lama. Ya? Iya. Lama ya? Iya. Banyak esnya yang jatuh di sini? Iya, banyak. Banyak ya? Iya. Terus akibatnya apa aja, Mas? Ada pohon tumbang atau gimana, Mas? Ada pohon tumbang. Banyak pohon tumbangnya? Banyak. Di Madiun, hujan deras bercampur butiran es melanda Kecamatan Dalopo dan Kebonsari. Hujan yang berlangsung hampir 1 jam ini terdengar sangat keras saat butiran es menimpa atap. Dari pengamatan kerusakan dan korban, tetapi warga diminta untuk tetap waspada dengan perubahan cuaca ini. Dari Surabaya dan Madiun, Tim Liputan iNews melaporkan. Kapal feri Raja di Laut yang akan bersandar di Pelabuhan Kolaka dihantam angin kencang dan ombak 4 meter. Akibatnya 3 mobil yang berada di lambung kapal terbalik, serta 2 unit sepeda motor ikut tertimpa. Dua bus dan 1 truk yang berada di dalam lambung kapal feri ini terbalik akibat dihantam ombak setinggi 4 meter. Bahkan 2 unit sepeda motor yang tepat berada di samping truk ikut tertimpa. Insiden ini terjadi saat kapal feri Raja di Laut akan bersandar setelah melakukan perjalanan dari Pelabuhan Bajo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, menuju Pelabuhan Kolaka, Sulawesi Tenggara. Perairan Teluk Bone dilanda cuaca ekstrem dengan kecepatan angin mencapai 50 knot dan ombak yang mencapai 4 meter. Pada saat mengambil haluan, kapal tersebut dihempas dengan angin dengan kecepatan 50 knot dan tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter, sehingga terjadi beberapa kendaraan yang ada di atas kantor Raja di Laut itu terbalik. Ada 3 kendaraan, 2 bis dan 1 truk. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Asdar Lantoro, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menginstruksikan masyarakat wajib memiliki BPJS Kesehatan. Nantinya kartu peserta BPJS Kesehatan menjadi syarat untuk mengurus SIM, STNK, daftar haji, hingga jual beli tanah. Mulai 1 Maret 2022, kepesertaan BPJS Kesehatan akan menjadi syarat bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan publik. Aturan ini tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 yang diteken Presiden Jokowi 6 Januari lalu. Menurut aturan, warga harus terdaftar secara resmi di program BPJS Kesehatan untuk mengurus berbagai keperluan, mulai dari mengurus SIM, STNK, dan SKCK, pendaftaran haji dan umroh, hingga urusan jual beli tanah. Khusus untuk pendaftaran haji, aturan ini berlaku bagi warga yang akan menjalankan ibadah haji khusus. Mereka harus merupakan peserta aktif dalam program JKN. Artinya kini warga wajib terdaftar dan patuh membayar iuran BPJS Kesehatan agar bisa dilayani. Sementara sebagian masyarakat mengaku tidak setuju dan menilai kebijakan baru ini tidak berkesinambungan dan menyusahkan. Kurang setuju. Masalahnya bikin ribet gitu. Masa mau beli tanah, mau pergi haji harus BPJS, kayaknya nggak nyambung gitu. Aku sih nggak setuju ya.
Soalnya apa hubungannya gitu BPJS sama jual beli tanah gitu. Jual beli tanah kan BPJS buat kesehatan. Apa hubungannya gitu sama tanah, jual beli tanah gitu. Gak masuk akal sih menurut aku ya. Kebijakan baru ini diterapkan untuk memastikan 98% penduduk Indonesia terdaftar dalam program JKN pada 2024. Sementara pada tahun lalu jumlah peserta JKN baru mencapai 235,7 juta orang atau 86,17%. Tim Liputan iNews melaporkan. Guna membahasnya lebih dalam, kini kita sudah terhubung dengan pengamat kebijakan publik, ada Pak Trubus Rahadiansyah. Selamat siang Pak Trubus. Ya, selamat siang Mbak. Baik Pak Trubus, saat ini tercatat ada 86% peserta BPJS. Namun pertanggal 1 Maret nanti ini rencananya akan diterapkan BPJS menjadi syarat untuk mengurus SIM, SKCK, jual beli tanah sampai daftar haji. Artinya semua warga ini dipaksakan atau kita bisa bilang dipaksakan atau wajib memiliki BPJS untuk mendapatkan layanan publik. Pendapat Bapak? Iya, menurut saya sih kebijakan itu memang dipaksakan gitu ya, dipaksakan dalam arti berat bagi masyarakat menengah ke bawah Mbak ya, karena bagi mereka ini kalau misalnya mau ngurus SIM atau mengurus STNK itu harus punya BPJS ya, BPJS. Nah ini bayar BPJS, sedangkan untuk bayar perpanjangan SIM misalnya ataupun membayar STNK saja sudah berat gitu, apalagi harus membayar ini premi. Nah yang kedua tentu persoalannya adalah bagaimana kebijakan ini tidak solutif gitu, artinya tidak memberikan solusi. Karena apa? Karena di situ diberikan sanksi Mbak, sanksi administrasi bagi mereka yang tidak punya kartu anggota BPJS, itu tidak mendapatkan layanan publik. Nah ini kan menjadi beban masyarakat juga. Yang ketiga menurut saya memang kebijakan ini meskipun tujuannya sangat baik ya, sangat mulia untuk jangka menengah dan jangka panjang, tetapi untuk jangka pendek memang perlu sosialisasi, karena selama ini BPJS tidak semua warga masyarakat kita itu anggota BPJS. Di satu sisi juga di masyarakat juga ada asuransi kesehatan lembaga-lembaga lain Mbak. Jadi ini kan harus juga diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi istilahnya persaingan yang tidak sehat kan. Artinya nanti ada perilaku diskriminatif seolah-olah yang hanya berlaku yang BPJS gitu kan. Sementara yang non BPJS itu tidak boleh. Nah ini kan menjadi persoalan. Yang keempat, menurut saya juga pemerintah harus memastikan bahwa semua layanan rumah sakit itu kan selama ini rumah sakit rawat inap itu menggunakan kelas 1, 2, 3. Bagaimana kemudian itu dia semua, jadi nggak ada lagi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi semua mau mendapatkan hak yang sama. Pengalaman sebelumnya itu mereka yang kelas 3 selalu dibawa pingpong, artinya itu di sana kemari, dan banyak juga rumah sakit yang menolak akibat dana talangannya itu lama dikembalikan oleh pemerintah. Nah ini juga menjadi catatan yang sebenarnya kan harus ada perhatian. Baik. Harus meningkatkan layanan publik dulu sebelum kebijakan ini diterapkan, begitu. Nah, kalau memang ini menjadi syarat begitu untuk misalnya jual beli tanah sampai daftar haji, menurut Pak Trubus ini relevan tidak? Ada kewajiban untuk pemilikan BPJS ini? Iya, Mbak. Baik. Pak Trubus tadi mengatakan bahwa memang harusnya layanan publik dulu yang ditingkatkan sebelum ada kebijakan yang diterapkan ini. Kemudian relevan tidak sih Pak Trubus ada syarat BPJS untuk jual beli tanah, untuk daftar haji misalnya? Iya, menurut saya ini kan tidak relevan ya. Karena apa? Karena sesungguhnya misalnya untuk naik haji lah, bagaimana kalau misalnya mereka pemegang kartu BPJS ini ada bermasalah kesehatan di tanah suci kan gitu. Apakah kemudian BPJS itu berlaku di sana? Nah, ini kan perlu juga ada kejelasan, Mbak. Kemudian yang terkait dengan jual beli tanah itu selama ini sudah ada aturan tersendiri, artinya untuk jual beli tanah itu berbeda dengan jual beli objek lainnya, Mbak. Setidaknya satu,
bahwa ada proses transaksinya itu di depan PPAT, Mbak. Jadi pejabat PPAT, kalau nggak ada PPAT itu harus ada camat atau lurah, Mbak. Yaitu yang menjadi masalah. Yang kedua adalah bahwa ada kelengkapan dokumen, keaslian dokumen, keautentikan dokumennya, seperti sertifikat, kepemilikan dan sebagainya, sehingga ada syarat-syarat formil maupun material yang harus dipenuhi. Nah, kemudian kalau ditambahkan dengan ini syarat menambah BPJS, nah itu bagaimana kemudian nanti kalau mereka tidak ada kartu BPJS, apakah kemudian tidak jadi jual beli, Mbak. Jadi ini masalah menurut saya itu. Jadi memang relevansinya ini memang sangat minim. Kalaupun mau dikait-kaitkan ya bisa saja, tetapi kan persoalannya kemudian masyarakat perlu diedukasi, Mbak, untuk memahami ini semua, memahami tentang pentingnya BPJS, kemanfaatannya, kemudian juga apa sih urgensinya menggunakan BPJS, sehingga dalam proses-proses yang namanya layanan publik, termasuk transaksi tanah dan sebagainya itu bisa berjalan lancar, tidak terjadi kesalahpahaman, tidak terjadi gesekan maupun terjadi konflik. Menurut saya itu, Mbak. Baik ya, tapi ini tinggal seminggu lagi sebelum memang 1 Maret nantinya akan diterapkan. Kemudian jika memang diterapkan, apa yang menjadi catatan untuk pemerintah agar syarat ini tidak menyulitkan warga? Iya. Baik, Pak Trubus, jika memang 1 Maret nanti diterapkan, apa yang menjadi catatan pemerintah agar memang syarat BPJS untuk berbagai layanan publik ini tidak menyulitkan warga? Iya, menurut saya yang penting adalah satu, pemerintah dalam hal sanksi administrasi itu harus ditangguhkan dulu, Mbak, ditunda dulu, sehingga nanti proses-proses di dalam transaksi apapun layanan publik tetap berjalan, Mbak. Jangan kemudian nanti karena tidak punya kartu BPJS kemudian tidak dilayani, itu kan nggak baik. Artinya nanti menimbulkan masalah baru. Yang kedua tentu kemudian pemerintah harus menyiapkan kebijakan khusus bagi mereka-mereka yang tidak mampu, masyarakat yang tidak mampu kelas menengah ke bawah, itu harus bagaimana? Misalnya mereka harus ditanggung oleh pemerintah. Kalau dibangun pemerintah bagaimana skemanya, terus bagaimana juga kalau mereka mengalami nunggak misalnya tidak bisa membayar karena situasi ekonomi misalnya. Nah ini karena kita terdampak COVID sudah cukup lama sehingga masyarakat kelas menengah ke bawah cukup berat menghadapi situasi ini, Mbak. Yang artinya yang penting juga pemerintah harus mensosialisasikan, Mbak, mengedukasi kepada masyarakat sehingga komunikasi publiknya baik. Artinya ini semua bisa diterima sebagai kebijakan yang karena niatnya kan baik untuk hidup sehat, Mbak, semuanya. Itu aja. Baik ya, tapi catatannya bagaimana nasib warga yang memang tidak memiliki BPJS, tidak sanggup membayar premi BPJS. Semoga menjadi catatan pemerintah. Terima kasih Pak Trubus Rahadiansyah sudah bergabung bersama kami di Anyus Siang. Sementara menanggapi polemik aturan pencairan jaminan hari tua, Presiden Joko Widodo minta Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia merevisi aturan JHT agar disederhanakan demi mempermudah masyarakat mengajukan klaim, khususnya ketika pekerja terkena PHK. Dan hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Jakarta hari ini. Bapak Presiden sudah memanggil Pak Menko Perekonomian, Ibu Menteri Tenaga Kerja, dan Bapak Presiden sudah memerintahkan agar tata cara dan persyaratan pembayaran JHT itu disederhanakan, dipermudah, agar dana JHT itu bisa diambil oleh individu pekerja yang sedang mengalami masa-masa sulit sekarang ini, terutama yang sedang menghadapi PHK. Jadi bagaimana nanti pengaturannya akan diatur lebih lanjut di dalam revisi peraturan Menteri. Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah bersikeras aturan Permenaker nomor 2 tahun 2022 memihak masyarakat terutama pekerja. Ida memastikan dengan aturan baru itu pekerja dapat menjalankan kehidupan dengan baik di usia tua. Meski digugat ribuan buruh yang menolak aturan Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang pencairan dana JHT saat buruh berusia 56 tahun, Menteri Ketenagakerjaan berkeras aturan ini pro rakyat terutama pekerja. Usaha kita semua untuk menyiapkan agar para pekerja kita di hari tuanya, di saat sudah tidak bekerja, mereka masih dapat melanjutkan kehidupannya dengan baik. Sejak awal, memang program JHT ini dipersiapkan untuk kepentingan jangka panjang.
Pemerintah berdalih aturan baru ini dibuat untuk memastikan masyarakat khususnya pekerja menjalani masa tua dengan baik dalam kelangsungan hidup ke depannya saat usia tak lagi produktif. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, menata Pilpres 2024, jumlah partai politik mulai meneropong kriteria calon presiden dan calon wakil presiden yang memiliki elektabilitas tinggi, tak terkecuali Partai Perindo. Partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini telah mengantongi jumlah nama capres dan cawapres yang bakal diusung di Pilpres 2024 nanti. Partai Perindo terus menyiapkan langkah menuju pemilihan presiden tahun 2024. Salah satunya dengan terus berkomunikasi dengan sejumlah partai politik dalam menentukan tokoh yang layak diusung sebagai calon presiden dan wakil presiden. Sosok yang mengerti dinamika dalam negeri dan luar negeri serta mampu mengabdi kepada masyarakat menjadi kriteria utama capres dan cawapres pilihan Partai Perindo. Ya, dalam beberapa nama sedang dikantongin oleh Partai Perindo walaupun belum bisa disebut, tetapi kajian atau diskusi yang dilakukan oleh DPP sudah sering sekali setidak-tidaknya beberapa nama yang sudah beredar itu termasuk di dalam rekam jejak Partai Perindo. Partai Perindo menjadi parpol non-parlemen yang memiliki suara terbanyak pada pemilu 2019 lalu. Jika digabungkan dengan suara partai non-parlemen lainnya, maka koalisi ini akan diperhitungkan dengan jumlah total suara 9,7%. Saat ini Partai Perindo dan sejumlah partai non-parlemen tengah fokus untuk mengusulkan capres dan cawapres sendiri dengan memakai skema koalisi 25% berbasis suara pemilu 2019. Tim Liputan iNews melaporkan. Tawuran dua kelompok remaja di Jalan Lodan Raya Ancol, Pademangan, Jakarta Utara meresahkan warga dan pengguna jalan. Sesaat lagi di iNews Siang.